Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Sehat semuanya. Kembali bertemu lagi di Puskesmas Panaguan dalam acara edukasi kesehatan melalui live Instagram. Nah Sobat Sehat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk itu Sobat Sehat, pada kesempatan ini juga sudah hadir bersama kami guys star atau bintang tamu kita, yaitu Dr. Gigi Hening Anditya Mahanani. Selamat siang Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Sehat, Dr. Hening, biasanya kita manggil Dr. Hening ya. Merupakan dokter gigi di UPT Puskesmas Panaguan. Nantinya kita akan membahas secara tuntas permasalahan-permasalahan seputar gigi dan mulut. Nah, sebelumnya saya mau tanya kabarnya Dokter Hening dulu. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat-sehat, harus sehat ya. Alhamdulillah ya. Apapun yang terjadi ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sudah sehat semuanya. Semoga begitu juga dengan sobat sehat yang sudah bergabung bersama kami di live Instagram UPT Puskesmas Panaguan. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita mau membahas tentang sama kami kesehatan gigi dan mulut ya dokter ya. Oke. Nah, sekarang ini saya kan sering ke masyarakat ya dokter ya, sering ke masyarakat. Nah, kemarin tuh kita ada MMD, Musyawarah Masyarakat Desa gitu. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa banyak yang sakit gigi nih di masyarakat, utamanya anak kecil begitu. Untuk itu kita sekarang mengangkat tema tentang kesehatan gigi dan mulut dokter. Nah, kami juga mau mengingatkan kepada sobat sehat untuk bisa melakukan mengirim pertanyaan melalui live chat Instagram kita di @puskesmas_panaguan. Nah, kita langsung aja nih ke Dokter Hening ya. Oke. Kita mau tanya sebenarnya masalah kesehatan gigi dan mulut tuh yang gimana sih dokter? Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan gigi dan mulut? Kalau selama ini kita mungkin taunya sakit gigi aja gitu. Nah, mungkin Dokter Hening bisa menjelaskan apa kesehatan gigi dan mulut itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesehatan gigi, kalau kita ngomong kesehatan gigi ya, dia mencakup ada beberapa bagian. Gigi gerigi sebagai dia jaringan kerasnya, dan dari jaringan lunak yang terdiri dari gusi, lidah, mukosa pipi dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan ini satu kesatuan yang dinamakan rongga mulut. Nah, seperti itu. Jadi kesehatan rongga mulut yaitu keadaan yang sehat pada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan. Tidak ada keluhan, baik itu sakit ya, atau dari segi estetik nih. Kadang kalau kita ngomong masalah gigi ya, orang cenderung malah lebih ke estetiknya nih. Nah, padahal tidak sesimpel itu seperti itu. Nah, karena juga segi estetik, segi fungsi, dan saya pernah baca di WHO ini salah satu unsur yang menunjang kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Nah, seperti karena berpengaruh. Nah, sangat penting berpengaruh pada sistem kesehatan tubuh secara keseluruhan. Itu sangat-sangat ada korelasinya terhadap status kehidupan kita. Nah, jadi bukan hanya kita sehat secara gigi ya, tapi juga mental kita. Contohnya nih, misalkan ya, kalau kita giginya nih, yang tadi saya bilang orang lebih melihat gigi dari estetik nih ya. Nah, begitu ada lubang sedikit atau bolong gitu ya, nah pasti nggak pede nih. Terus habis itu nanti akan berimbas ke yang lainnya, sosial kita nanti jadi nggak pede. Nah, dirinya. Belum lagi nih kalau misalkan sakit gigi ya, akan mengganggu produktivitas kita. Nah, kerjanya jadi nggak baik ya kan. Sakit gigi izin nih. Nah, kalau sudah sakit gigi itu dokter udah nggak bisa apa-apain. Nah, itu dia. Ada ngomong sedikit aja kan bawahnya emosi gitu ya. Senggol bacok. Gitu ya. Kenapa sih kemudian kita harus penting gitu ya dokter menjaga kesehatan gigi ya, karena itu ya dokter ya. Saya tadi bilang itu karena buat bagi kita ya nggak sesederhana, sesimpel. Soalnya gini,
kadang pasien-pasien itu datang ke dokter gigi ya, dalam kondisi yang sudah parah gitu loh. Nah, karena imbasnya nanti akan banyak nih. Nah, ya ke rencana perawatan otomatis, terus nanti ya produktivitas kerja tadi. Nah, seperti itu. Jadi usahakan ya jangan sampai parah gitu aja. Jangan sampai parah gitu. ya, benar. Karena nanti akan berefek ke efisiensi waktu, efisiensi biaya. Nah, seperti itu. Ya, Dokter Hening, Dokter Hening udah berapa lama di Puskesmas Panagraan? Saya mulai akhir 2017 ya. Oh, mulai akhir 2017 sampai sekarang lumayan lama ya. Udah lebih Lumayan. dari 5 tahun. Ya, kalau permasalahan kesehatan gigi di masyarakat kita, tentu saja mungkin sudah dengan pengalamannya Dokter Hening gitu udah banyak sekali masalah kesehatan gigi yang ditangani. Kira-kira masalah kesehatan gigi yang banyak dialami oleh masyarakat kita itu apa aja sih, Dokter? Gigi berlubang. Gigi berlubang. Ya, terus habis itu pencabutan gigi nih. Nah, pada anak-anak biasanya ya, mau anak-anak mau dewasa, karena kalau pasti pada anak akan terjadi masa peralihan gigi nih. Nah, itu pasti. Terus habis itu yang paling banyak, paling sering tuh ya gigi berlubang. Gigi berlubang. Ya. Selain itu, Dokter, masalah gigi lainnya mungkin karang gigi bisa atau nah ini tadi gigi yang hilang ya. Nah, kehilangan gigi dalam jumlah tertentu mau sedikit atau banyak. Nah, seperti itu. Terus misalkan sekarang mungkin kehilangan gigi itu maksudnya keropos gitu, Dokter? Bisa gigi dicabut atau memang gigi yang sudah rusak akhirnya kan tidak bisa dipertahankan. Nah, indikasi untuk pencabutan. Oh, jadi gitu ya. Jadi permasalahan utama kita di masyarakat adalah gigi berlubang. Pada anak kecil juga ya, Dokter ya. Semua gigi berlubang terjadi pada gigi anak dan gigi dewasa. Ya, itu yang kemarin kita dapatkan waktu musyawarah masyarakat desa itu kenapa minta edukasi tentang gigi, karena banyak yang masih anak kecil aja udah sakit gigi gitu, Dokter. Mungkin dengan ini Sobat Sehat, panggilan kita Sobat Sehat ke teman-teman pendengar ya, Dokter. Sobat Sehat bisa mendapatkan ilmunya nih tentang kesehatan gigi dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, Dokter, kalau misalnya sudah gigi berlubang gitu kan, biasanya orang menyepelekan ya masalah kesehatan gigi. Cenderung ya. Gitu. Cenderung menyepelekan, lah cuma lubang aja. Betul. Nggak kenapa-napa kok gitu ya. Kalau misalnya gigi yang bermasalah itu tidak diobati, apa yang akan terjadi, Dokter? Sebenarnya gini ya, nah gigi rusak ini sendiri, awal mula gigi berlubang itu sebenarnya tidak serta-merta terjadi dalam waktu yang singkat. Tidak dalam 1 hari, 2 hari, dia membutuhkan waktu, dia membutuhkan bantuan. Nah, email tuh, nah gigi ini terdiri dari beberapa lapisan ya. Lapisan pertama, lapisan paling luar tuh namanya email, dia yang warnanya putih. Nah, dia lapisan paling kuat nih. Pakai itu, Dokter. Oke, sebentar saya cek dulu nih ya. Tadi saya sempat. Nah, ini dia. Oke. Nah, seperti ini ya, Sobat Sehat ya. Nih ya, wah ini jadi ini ya. Nah, ini lapisan paling warna putih ya, itu lapisan email namanya. Dia lapisan paling luar, dia lapisan paling keras pada gigi. Lapisan di bawahnya dia dentin namanya, dia yang berwarna kuning. Nah, dia lebih lunak teksturnya. Lapisan di bawahnya dia ini adalah ada ruang pulpa yang warna pink ini, merah ini, merah. Isinya di sini pembuluh darah sama saraf. Nah, gigi itu terdiri dari mahkota dan akar yang ada di dalam gusi. Nah, seperti itu. Tadi saya bilang ketika lubang itu masih mencapai email, tidak akan terasa sakit. Lapisan paling luar tidak akan terasa sakit. Nah, ini biasanya bisa kita lihat ciri-cirinya ada warna kehitaman nih ya pada permukaan gigi. Nah, kadang sering terjadi pada gigi-gigi geraham. Kan di bagian atas itu kan dia itu ada ceruk-ceruk ceruk-ceruk itu kayak saluran-saluran nih. Nah, biasanya itu sudah mulai ada warna kehitaman. Nah, bisa jadi itu memang sisa makanan, karang gigi, atau memang awal mula gigi berlubang. Nah, ketika dia masih kecil, masih tidak terlalu dalam, tidak akan terasa sakit.
Nah, ini yang sebenarnya cenderung diabaikan oleh pasien. Nah, padahal saat yang tepat untuk merawat, untuk dilakukan tindakan pada saat yang ini, kalau dalam kondisi ini, gitu. Jadi ketika jangan sampai berlubang banget ya, ketika lubangnya masih sampai di email, itu bisa mengurangi waktu kunjungan, bisa 1 atau 2 kali kunjungan nih. Nah, tapi kalau udah makin malam udah di dentin, nah sudah ada mulai keluhan nih. Biasanya sih terjadi keluhan apabila ada rangsangan buat makan, minum, buat ngunyah, atau kadang dok saya minum makan yang ketucut nih. Nah kadang nih lu makan yang dingin nih, kadang pedas. Nah biasanya seperti itu yang sudah kena ke dentinnya. Nah untuk yang lapisan lebih dalam lagi, kalau udah kena ke sarafnya tadi yang ruang pulpa, itu tanpa ada rangsangan. Jadi tiba-tiba spontan sakit, nggak makan, nggak minum, tiba-tiba mood gitu, dan rasa sakitnya luar biasa ya. Nah sampai mengganggu seperti itu, kadang bisa sampai membutuhkan pengobatan ya seperti itu. Yang lebih parah lagi kadang bisa sampai abses, adanya nanah. Seperti itu. Kalau itu wajib sudah harus minum sampai obat. bernanah begitu. Iya, seperti itu. Itu masalah gigi berlubang ya dokter ya. Iya. Kemudian kalau karang gigi, itu apa yang harus dilakukan dokter kalau ada karang gigi misalnya? Nah, kalau ada karang gigi nih wajib dibersihkan ya teman-teman, sobat sehat. Nah, soalnya apa? Karang gigi ini sepele juga nih. Nah, semakin banyak dia akan merusak jaringan yang lebih besar seperti itu. Nah, karang gigi cenderung berada di kadang bagian leher gigi ya. Leher gigi ini bagian antara mahkota sama akar. Nah, cenderung makanan menumpuk di bagian-bagian ini. Nah, terkadang pembersihannya kurang tepat. Nah, saya bukan bilang pasien tidak sikat gigi ya. Nah, cara sikat gigi yang kurang benar seperti itu kadang bisa meninggalkan sisa makanan. Nah, karang gigi itu juga sama, dia tidak terbentuk langsung dalam 1 hari banyak langsung dia mengarang. Namanya karang gigi itu sisa makanan yang terkalsifikasi, yang dia mengeras, membatu menjadi karang, makanya disebut karang gigi nih. Nah, kalau bahasa itunya dokternya kalkulus ya. Nah, tapi kita gampangnya karang gigi nih. Nah, seperti karang ya, dia keras, dia susah dibersihkan oleh sikat gigi biasa, harus membutuhkan alat. Nah, alatnya itu bisa datang dengan kontrol ke dokter gigi untuk pembersihan karang gigi seperti itu. Ketika dibersihkan sehat lagi. Ya, begitu ya sobat sehat ya. Oh iya, sobat sehat, ini sudah ada, mungkin sobat sehat sudah melihat ya, ada souvenir yang kita sediakan. Sobat sehat bisa bertanya, kemudian nanti akan dipilih oleh Dokter Hening, dan juga Dokter Hening mungkin nanti bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk bisa dapat souvenir cantik dari kita. Ya. Oke, selanjutnya dokter. Sebenarnya kita harus merawat gigi itu sejak kapan sih dokter? Apakah perlu misalnya dari bayi yang belum ada giginya juga sudah mulai ada perawatan? Atau bagaimana dokter? Seharusnya perawatan itu mulai dari, nah kita mau ngomong dari bayi ya, bayi sebelumnya kan sudah dalam kandungan nih. Nah, benar-benar. Kita bumil itu, ibu hamil juga, bundanya itu juga wajib memelihara kesehatan gigi dan mulutnya nih. Jadi kalau kita mau ngomong ya dari anak, dari bayi baru lahir sampai dia berkelanjutan siklusnya. Gitu. Nah seperti itu ya, sampai kita dewasa pun tua, tetap ada tindakan-tindakan yang bisa membantu mengembalikan fungsi. Karena kalau misalkan kasusnya beda ya, beda-beda nih. Nah kalau misalkan orang tua, rata-rata yang sering terjadi kehilangan gigi yang sangat banyak, akhirnya nanti mengurangi fungsi pengunyahan. Nah jadi nanti akan berimbas ke yang lain nih. Otomatis ya kita harus mengembalikan fungsinya, nanti pencernaannya dan lain sebagainya akan minimal lebih baik ya. Nah seperti itu. Nah kita mulai sekarang dari yang ibu hamil ya. Nah ibu hamil nih kebutuhan kalsium, kita tahu sendiri kalsium sangat-sangat penting ya bagi pertumbuhan gigi dan tulang. Nah seperti itu ya. Memang kadang kalau kalsium itu banyak yang pilnya gede-gede nih, kebanyakan bumil dok, pilnya gede-gede dok, yang mau masuk tuh susah dok. Nah seperti itu. Tapi
sekarang banyak apa sediaannya bermacam-macam ya, yang gampang lah. Yang penting gimana asupan kalsium itu tercukupi. Karena pada hamil kebutuhannya 2 kali lipat lebih besar. Karena kita bukan hanya untuk ibu hamil, tapi untuk bayi yang dikandung. Nah, seperti itu. Ya, Gitu. Kalau enggak nanti penyerapannya akan pada penyerapan ibunya nih. Kadang ada beberapa pasien yang dok, saya hamil anak pertama 1 gigi hilang dok. Nah, hamil anak kedua gigi 1-nya hilang dok. Nah, gitu. Sebenarnya ya nggak terlalu relasinya nggak terlalu seperti itu. Cuman bisa seperti itu. Kita lihat kalau memang ada lubang, seharusnya memang ada tindakan perawatan yang harus dilakukan. Nah, ada yang pasien ngomong selama hamil nggak boleh tindakan perawatan gigi. tidak apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa. Asalkan, nah makanya perlu konsultasi. Kalau saran saya, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokternya, karena kondisi rongga mulut, kondisi geligi-geligi tiap bumil tidak sama, seperti itu. Itulah kenapa kita ketika ANC terpadu juga harus periksa ke Nah, dokter itu gigi. dia wajib kan ya, ANC terpadu ada beberapa poli yang harus dikunjungi ya. Nah, gizi, lab, poli gigi ya. Gigi. Nah, itu seperti Ya, gitu ya dokter ya. Terus habis itu nanti nih setelah hamil ya, Hamil, lahiran. lahir anak ya. Ya. Ada saat lahiran memang gigi anak belum tumbuh nih, tapi kan saya bilang rongga mulut ya kan tidak hanya gigi geligi saja, Ya. ada beberapa jaringan lunak di dalamnya. Nah, ketika bayi minuman makanannya apa? Air susu. ASI kan. Nah, ASI atau susu formula silahkan ya. Nah, cuman memang yang lebih baik ASI ya Bu Ibu ya. Nah, seperti sobat sehat nih. Sobat Oke. sehat. Seperti itu. Di dalam ASI sendiri itu kan dalam rongga mulut ini ketika kita sudah mulai makan atau minum ya sudah ada ada bakteri. Nah, dalam rongga mulutnya juga ada semua, dalam tubuh kita kan ada bakteri jahat, bakteri baik nih. Nah, ketika kita imun kita stabil nih, nah mungkin bakteri baiknya yang lebih banyak ya, tapi kan tetap ada. Nah, ketika itu juga kita wajib untuk membersihkan. Jadi meskipun bayi itu belum ada giginya, bukan kita nggak perlu nih ya. Mungkin kalau ASI dia kadar gulanya nih tidak setinggi yang susu formula nih. Nah, pada saat bayi yang belum memiliki gigi, lidah itu penting loh untuk dibersihkan, jangan lupa ya. Nah, seperti itu, karena memang di lidah itu kan kita minum susu ASI nih ya, bagi yang ASI. Kalau yang susu formula kan gulanya banyak nih ya. Nah, itu mengendap di lidah bisa menyebabkan lidah kotor. Nah, itu yang bisa menyebabkan infeksi, atau nanti bisa yang paling sering nih bau mulut nih. Nah, kadang ibu-ibu nih, dok, gigi menafas anak saya kok bau ya. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu nih kondisinya, ada gigi yang lubang enggak, ada karang gigi enggak. Nah, terakhir nih yang sering dilupakan, lidah. Nah, seperti itu. Karena lidah itu kalau ada sisa makanan di situ, kalau orang yang nggak tahu jarang dibersihkan. Nah, akhirnya menyebabkan masalah seperti itu. Kalau untuk alat yang harus digunakan untuk bayi, apakah ada alat khusus Untuk bayi? Nah, atau kalau pakai tangan aja? Tangan kurang efektif ya. Nah, biasanya sih yang paling murah nih ya ibu-ibu ya, yang paling gampang nih, sedia kain nih atau kasa. Kalau kita mau ngomong kasa yang steril ya. Nah, kasa steril itu dibebetin ke itu, ke mana sih namanya, ke ujung tangan ya, jari telunjuk. Nah, terus kemudian kita usapkan ke bagian lidah atau bisa ke gusi-gusinya. Nah, itu juga sebagai stimulasi ya, merangsang pertumbuhan gigi. Cuman memang kalau kita mau ngomong teorinya itu gigi pada anak itu mulai tumbuh pertama pada usia 6 bulan ya ke atas. Nah, seiring dengan bertambahnya umur, beberapa gigi yang lain juga akan tumbuh. Nah, ada jadwalnya seperti itu. Nah, tapi kayaknya saya juga pernah lihat sudah ada yang dijual. Ada ya, dia kayak silikon gitu. Boleh, nggak apa-apa, boleh ya, nggak apa-apa. dokter, ya. Asalkan pokoknya benar caranya. Jangan sampai nyunsel, kadang ada beberapa terlalu ke dalam, akhirnya bayinya muntah. Nah, seperti itu. Jadi ya hati-hati, tetap harus dibersihkan, terutama setelah minum susu ya, itu. Malam terutama nih. Nah, gitu. Membersihkannya berapa kali dokter sehari? 2 kali ya. 2 kali ya. Minimal 2 kali, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau ngomong kayak bayi kan minum susunya banyak ya, kan nggak mungkin kita itu. Gitu.
Kemudian dokter, kalau sudah mulai tumbuh gigi ya, Nah, kalau apakah udah sudah bisa mulai diajarin untuk sikat gigi? sudah bisa. Sudah bisa. Nah, sebelumnya bisa sih kita mengajarkan, tapi sekedar mengajarkan ya. Jadi ya karena memang mereka belum tahu pastinya, cuman pengenalan dulu lah bahwa nih loh ada sikat yang kita harus membersihkan gigi kita seperti itu. Karena sikat gigi ini sebenarnya kebiasaan. Iya. Nah, gitu. Terus apakah sudah aman untuk menggunakan pasta gigi, dokter? Direkomendasikan tuh mulai 3 tahun sebenarnya. Oh, oke. Bukan 3 tahun ya. Jadi gini, Sudah ketika anak sudah bisa berkumur, menelan, nah boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau anjurannya mulai 3 tahun sudah bisa. Cuman, nah pemberiannya ini seberapa banyak kah? Nah, seperti pilihannya, pilih pasta gigi yang berfluoride. Nah, fluoride itu penting sekali, dia bagus untuk kekuatan gigi. Nah, menjaga email. Betul, seperti itu. Ya, seperti itu. Terus untuk usia 3 tahun tuh sebesar biji jagung, biji beras nih. Oh, biji beras. Ya, biji beras nih ya, biji beras diletakkan aja di tengah-tengah sini, atau kalau bisa agak di dalamnya, dimasukkan tuh nggak apa-apa. Jadi kan gigi anak di stimulasi untuk menggosok ya. Nah, seperti itu. Terus untuk apa? Di atas 3 tahun, 5 tahun, ketika dia sudah bisa meludah, menelan, boleh sebiji jagung. Sebiji jagung. Jadi bukan, kadang kebanyakan orang dari ujung sini sampai ujung sini dikasih ya penuh, habis itu tebel. Nah, seperti itu gitu ya. Ujung biji jagung ya. Betul. Kalau 3 tahun sebiji beras, di atas itu 5 tahun ke atas sebiji jagung. Nah, ya begitu. Kalau kemudian kalau untuk perawatan gigi dewasa gitu ya, biasa ya dokter ya, sikat gigi berapa kali? Sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Jangan lupa. Biasanya yang malam tuh dokter. Nah, itu dia malam. Kadang capek ya langsung tidur gitu ya. Nah, kalau untuk perawatan gigi yang sudah usia lansia gitu dokter, apa yang harus dilakukan? Tetap sih sama, sikat gigi jangan lupa. Terus kita lebih ke intinya mau lansia mau tidak ya. Kalau misalkan sudah ada gigi yang hilang, nah itu harus dikembalikan. Nah, karena akan berdampak ke yang lain. Satu, kalau misalkan nih hilang satu sisi dalam jumlah yang banyak, otomatis fungsi pengunyahan berkurang. Dan saya ini penting sekali mengunyah 2 sisi. Nah, mengunyah itu tidak satu sisi, betul, gitu ya. Betul. Nanti dia berpengaruh sama ada sendi temporomandibular ya, TMJ-nya, jadi nanti akan menyebabkan keluhan, kadang pusing dan lain sebagainya. Iya, begitu ya. Jadi sobat sehat jangan lupa untuk sikat gigi sehari 2 kali minimal atau boleh lebih dokter? Boleh lebih. Lebih ya. Minimal lah. Selama 2 menit. Utamanya setelah kita makan ya dokter ya, dan juga sebelum tidur. Betul, seperti itu. Karena apa? Makanan itu sebenarnya kan dia kan makanannya bakteri juga nih, ya kan? Sisa makanan di dalam rongga mulut dia menjadi makanannya bakteri. Nah, bakteri dengan sisa makanan dia akan menghasilkan asam yang dia akan merusak email kita. Nah, prosesnya seperti itu. Gitu. Jadi mulai dari hal-hal sepele dalam jangka waktu yang lama, nah akhirnya nanti menghasilkan lubang yang besar seperti itu. Nah ya, sobat sehat, dokter gigi Hening di sini juga sudah bawa apa sih namanya pantum gigi ya? Pantum gigi ya. Sudah bawa pantum gigi dan juga ada sikat gigi. Mungkin bisa diperlihatkan dokter, gimana sih caranya kita melakukan sikat gigi yang baik dan benar gitu. Sementara mungkin ya kita sikat gigi biasa aja gitu, padahal ada cara yang lebih baik dan benar begitu dokter. Ya. Mungkin bisa dipraktekkan. Oke, saya mau mempraktekkan ya, sebenarnya selama ini yang sering kan ya dia sikat giginya nih ke depan belakang nih ya. Nah, ini tidak direkomendasikan seperti itu. Dan dalam menyikat kita ada beberapa faktor penting yang berpengaruh juga nih. Misal pemilihan sikat gigi, usahakan pilihlah sikat gigi dengan bulu yang halus. Nah, seperti itu. Bulu yang halus ya dokter. Bulu sikat giginya nih cari yang halus nih. Nah, terus habis itu bentukannya terserah kita, ada beberapa yang misal nih yang
ada gigi yang paling belakang ya, geraham paling belakang dia yang agak miring, otomatis dia kan susah dijangkau. Nah, mungkin pemilihannya bisa yang ujungnya dia mengecil, kan ada yang dia melancip seperti itu. Nah, dia efektif untuk gigi-gigi seperti itu. Nah, kondisi seperti itu ya. Cuman ya asalkan kita benar saja ya, pilih yang sikatnya halus. Kenapa sih sikatnya yang halus? Kadang ada beberapa pasien tuh yang sikat gigi kalau nggak keras, wah, nggak bersih, kayak nggak sikat gigi nih, padahal belum tentu nih. Nah, ya kan, padahal belum tentu keras dia itu bersih. Belum tentu. Yang ada nanti gigi-giginya jadi abrasi, jadi berkurang lapisan emalnya, jadi rusak nih. Nah, seperti itu. Akhirnya nanti jadi gigi sensitif nih. Salah sikat gigi juga nanti bisa menyebabkan gusi-gusinya turun. Nah, akhirnya apa? Gusi-gusi yang turun ini membuat ngilu. Karena seperti itu ya. Kenapa sih dia mahkota ini ada di atas ya? Sedangkan akar dia dilindungi oleh gusi. Nah, karena bagian akar dia itu sensitif sekali. Dia tidak ada email yang melindungi. Nah, sedangkan di mahkota pelindung pertamanya itu adalah email. Dia lapisan paling kuat, paling keras. Nah, seperti itu. Ini agak kesini dokter, di kamera tidak terlalu terlihat. Betul ya. Seperti ini ya. Nah, pilih satu tadi sudah ya. Pilihlah pasta satu sikat giginya yang apa tadi? Sikat gigi yang halus. Nah, dulu sikatnya yang halus seperti itu. Terus habis itu dibedakan untuk orang dewasa pakai sikat gigi orang dewasa, untuk sikat gigi anak pilihlah sikat gigi juga yang sesuai dengan anak Anda seperti itu. Ada beberapa di toko yang sesuai dengan umurnya, ada kok, terserah. Nah, tapi intinya sikat gigi. Nah, itu. Terus habis itu pasta giginya juga sama. Untuk gigi dewasa pilih pasta gigi dewasa. Untuk anak pilih pasta gigi anak yang dia ada fluoride-nya seperti itu. Dan tadi takarannya sesuai ya, seperti itu. Untuk anak yang 3 tahun sebiji beras, untuk di atas 5 tahun sebiji jagung. Kita juga sama, sebiji jagung. Sebiji jagung juga ya, sama. Bukan ujung-ujung ya. Bukan ujung-ujung ya. No, seperti itu. Ujung-ujung tebel lah. Nah, terus untuk penyikatannya ya. Nah, ada beberapa teknik, ada beberapa cara. Cuman yang sering ini ada yang dia ambil 45 derajat. Jadi lebih miring seperti ini. Ya, fungsinya apa? Nah, dia seperti ini. Jadi dia satu sisi. Jadi bukan ke atas ke bawah seperti itu ya. Bagian atas dulu. Nah, bagian atas kita anggap seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. 45 derajat berarti dia seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Berlaku juga sama sisi sebelahnya ya. Nah, untuk orang atas seperti ini. Nah, arahkan ke antara gusi ya. Jadi dia juga bisa untuk memijat gusinya. Jadi sisa makanan yang ada di dalam gusi ini juga bisa keluar. Seperti itu. Nah, untuk yang bawah juga sama. 45 derajat seperti ini. Arahnya kalau atas ke bawah, ya. Kalau yang bawah dia ke atas. Nah, seperti ini. Sama juga berlaku pada bagian dalamnya, ya. Yang bawah pun sama. Dikeluarkan dari bawah itu arahnya ke atas, ya, 45 derajat. Yang atas juga sama, dari atas ke bawah, seperti itu. Untuk bagian oklusalnya, bagian pengunyahan, nah kalau ini sama, benar yang selama ini dilaksanakan, ya. Jadi disikat ya ke depan ke belakang seperti itu. Nah, fungsinya ini juga sama ya, untuk membersihkan, karena cenderung makanan itu cenderung ada di celah-celah ini, saluran-saluran yang ada di gigi nih. Nah, gigi yang geraham. Nah, seperti kan kita lihat saja dia bentuknya berbeda nih. Nah, kalau gigi seri dia cenderung lurus. Nah, dia melebar, pipi lurus ya. Sedangkan kalau gigi geraham dia kan ada tonjolan-tonjolan. Di antara tonjolan-tonjolan itu ada saluran-saluran. Nah, sisa makanan itu cenderung menempel di bagian-bagian itu seperti itu. Nah, jadi memang ekstra karena biasanya awal mula gigi berlubang yang saya tadi ceritakan ada kehitaman di saluran-saluran ini seperti itu. Nah, sama. Atau nih ada nih juga salah satu teknik, jadi dia memutar. Nah, biasanya ini saya kalau ada di Upin-Ipin ya kadang bulat, ada di Upin-Ipin, congkel, nah seperti itu. Jadi boleh bulat seperti ini ya. Jadi dia sekaligus ya atas bawah sama, dia berlaku pada atas sama bawah. Tapi khusus yang dalam dia bukan bulat-bulat, tetap
congkel. Nah, dicongkel-congkel seperti ini dengan sudut 45 derajat tadi, seperti itu. Atas juga sama. Terus ada beberapa saya lebih menekankan, kan tidak semua pasien memiliki gerigi yang rapi nih, maaf ya. Nah, ada beberapa mungkin yang kondisinya gingsul. Nah, katanya orang Madura soleh ya, soleha ya. Nah, anak soleha. Ada yang jarang. Nah, ada yang jarang. Nah, jadi bagi beberapa gigi yang maju mundur itu, nah, jadi mungkin penekanan di bagian itu lebih ya, seperti itu. Jadi lebih sering mungkin nih. Nah, karena kecenderungan untuk makanan itu berada di situ tertinggal lebih besar. Nah, kadang yang sering terjadi gigi yang lain bagus nih, tapi pada gigi yang dia bentuknya kurang rapi, banyak sisa makanan. Kadang banyak karang giginya nih. Nah, seperti itu. Apakah untuk kasus gigi yang seperti itu ya dokter, itu harus dicabut atau tidak? Tidak harus ya? Tidak harus. Nah, seperti itu. Dan, nah ini sahabat sebenarnya itu kan ketidaksesuaian antara bentuk rahang sama gigi gerigi, jumlah gigi geriginya. Nah, jadi rahangnya itu nggak muat menampung gigi geriginya. Akhirnya ada beberapa gigi yang dia miss, ada di luar nih, ada yang di dalam, ada yang di luar lengkung rahang. Seperti itu. Kalau kita mau bilang tindakannya, perawatannya harus seperti apa, ya harus dengan alat bantu nih untuk merapikan. Nah, seperti itu. Kalau untuk mencegah terjadi itu ada caranya nggak sih dokter? Nah, biasanya nih banyak faktor ya. Ada beberapa, biasanya ini berhubungan pada gigi-gigi pergantian anak. Nah, seperti itu. Kadang ada beberapa prematur loss namanya. Jadi itu gigi ini tercabut belum saatnya. Nah, kadang seperti itu. Betul. Nah, kadang ada beberapa, makanya buat saya gigi anak meskipun lubang dia sama dengan gigi dewasa, jadi perlu ditambal, jadi perlu dirawat, kembalikan fungsinya. Ada beberapa ibu ya, kadang orang tua nih, biar dok nggak apa-apa dok, anak giginya lubang, masih gigi anak ini ya, ntar lepas akan diganti. Nah, padahal efeknya kalau misalkan ada di gigi-gigi yang jadi gini, gigi peralihan ya, kan ada gigi-gigi yang sudah mulai tumbuh mulai usia 6 atau 5 tahun nih ya, dan dia berlanjut sampai nanti dia usia belasan tahun nih. Nah, pada usia 6 tahun, 7 tahun, gigi geraham pertama sudah mulai tumbuh. Gigi geraham pertama itu gigi yang tidak digantikan oleh gigi anak dan tidak menggantikan gigi anak. Jadi ini gigi geraham pertama dewasa yang dia akan terus dengan kita seumur hidup nih. Nah, karena nggak akan ada ganti dan tidak digantikan dengan gigi lainnya. Kalau misalkan di depannya itu berarti dia jatuhnya gigi anak nih ya. Kalau misalkan gigi anak di depannya itu kecabut nih, belum saatnya, kemudian ada pergeseran gigi geraham ke depan 1 mili atau 2 mili saja, nah itu sudah nggak cukup tempatnya untuk pertumbuhan gigi permanen nantinya, seperti itu. Nah, itu yang salah satu faktor penyebab juga, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan disepelekan, meskipun putra putrinya mungkin ada gigi berlubang. Ya, seperti itu. Tetap harus ditangani. Tetap harus. Nah, silahkan datang ke dokter gigi. Iya, seperti itu. Ya, kemudian dokter, ini kita mau menghadapi puasa ya. Nah, biasanya permasalahan ketika puasa itu adalah bau mulut. Iya, betul. Gimana sih caranya supaya kita puasa tetap jalan, tapi kita tetap fresh gitu dalam berkomunikasi dengan orang. Jadi kita tetap pede, tidak terhalangi dengan permasalahan bau mulut gitu dokter. Apakah ada tipsnya gitu dokter? Nah, bau mulut sendiri ini kan banyak penyebabnya nih ya. Nah, yang jelas salah satu faktor yang menyebabkan ke bau mulut itu pasti ada lubang nih. Kalau nggak ada lubang, apakah ada karang gigi? Nah, ataukah ada, saya tadi yang cerita lidah, lidahnya kotor atau tidak? Nah, terus habis itu suka makan makanan yang beraroma nggak nih? Nah, makan minum yang beraroma nih, atau makan minum yang menyengat gitu ya, yang menyengat baunya. Kita nggak usah puasa nih, kadang kan kita makan durian nih, orangnya habis makan durian kan baunya kena pete boleh ya, seperti itu. Nah, tapi asalkan dibersihkan sih nggak masalah ya. Sebenarnya kan juga karena
apa sih, pada saat puasa otomatis kita kan tidak minum, tidak makan ya. Nah, kondisi mulut kita kering kadang juga bisa menyebabkan memicu. Nah, seperti itu. Terus habis itu ada penyakit-penyakit penyerta nih. Nah, misalnya mah ya. Nah, itu kan khas sekali ya baunya ya. Atau penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu lama. Itu juga bisa berpengaruh ya, dokter? Berpengaruh seperti itu. Khas sekali baunya seperti itu. Terus kemudian juga apa ya? Rokok nih. Alkohol nih. Nah, seperti itu. Dia juga berpengaruh. Iya, berpengaruh. Nah, jadi itu yang salah satu apa penyebab, macam-macam penyebabnya. Gimana caranya? Nah, kita lihat satu persatu penyebabnya apa. Kalau ada gigi berlubang, segera ditambal. Nah, selama bisa ditambal, kita tambal nih. Kalau sudah tidak bisa ditambal, lebih baik dicabut, segera dicabut. Karena nanti dia juga bisa menyebabkan penumpukan sisa makanan. Bukan, kan jadi gini. Kalau misalkan dia sudah sisa akar nih, ya kan kita makan nih, apalagi pembersihannya kurang baik, jarang sikat gigi dan lain sebagainya, sisa makanan bisa nempel di situ, akhirnya mengeras menjadi karang gigi atau nanti bisa menyebabkan infeksi. Nah, seperti itu. Iya, itu juga bisa menyebabkan bau mulut, terus habis itu sakit kan. Nah, terus habis itu kalau ada karang gigi nih, dibersihkan seperti itu. Sepele, tapi rata-rata pasti kalau yang membersihkan karang gigi itu keluhannya, dok saya nggak pede dok, ada bau mulut dok. Nah, saya mau membersihkan karang gigi, dicek lubang nggak ada, tapi karang gigi banyak. Nah, seperti itu. Terus ada lagi lidah tadi nih. Ya, lidah. Nah, cara gampang nih ya, ambil di rumah. Kalau kita mau ngomong seharusnya nih harus ada beli sikat lidah. Nah, e-commerce banyak, ada banyak banget. Sikat lidah ada. Nah, misalkan nggak ada, gampang cari sendok yang dia tipis, yang dia tidak melukai ya, ujungnya dia halus, agak tipis, kerok aja. Pakai kaca gitu ya, nah kerok pelan-pelan, jangan sampai. Nah, itu cara yang paling gampang ya. Atau tadi sama kayak anak kecil nih, kita pakai kasa dengan tangan, kita bantuan kaca dihapus aja gitu, sangat-sangat membantu. Seperti gitu. Saya pikir selama ini membersihkan lidah itu ya pakai sikat gigi juga. Kurang efektif sih. Saya pernah nyoba, ada beberapa merek ya, bagian belakangnya, sisi belakangnya tuh dia kan memiliki fungsi lah katanya ya, untuk membersihkan untuk membersihkan lidah. Tapi kalau buat saya kok kurang efektif ya. Jadi memang benar-benar kalau kita mau membersihkan lidah, beli aja, ada pembersih lidah gitu loh, tongue cleaner, murah kok, nggak sampai murah, nggak sampai 10.000 gitu. Ini masih jarang kita dengar pengetahuan baru. Kemudian dokter, untuk menjaga kesehatan gigi di bulan puasa, perawatannya sama ya? Tetap aja sikat gigi, ada lubang silahkan ditambal, ada karang gigi silahkan dibersihkan. Misalkan tetap ada bau mulut ya, kita sudah semua kita bersihkan ya, bolehlah dengan bantuan mouthwash ya. Nah, seperti itu. Kalau kan ada yang bilang nggak boleh nih, ada yang bilang boleh nih. Kalau saya terserah lah, nggak masalah. Cuman memang dia ada memiliki fungsi memang untuk lebih ke membantu itu ya, bau mulut ya. Nah, seperti itu, mengurangi bau mulut seperti itu. Ya, mungkin kita ke pertanyaan aja ya dokter ya. Ke pertanyaan, nanti dokter silakan pilih. Terserah berapa. Pertanyaan yang pertama ini dari Ahmad Zakaria. Mau tanya dokter, pada bayi kan terjadi ruam sekitar 6-8 bulan. Jika ada yang lebih dari 15 bulan itu, kenapa ya? Apa ada hubungannya dengan kurang kalsium waktu hamil? Wah, pertanyaannya berat sekali. Aduh, pertanyaan beratnya ya, bagus. Ya pasti. Kalsium itu pasti dibutuhkan. Mungkin dijawabnya yang kalsium aja dokter. Kalsium penting nggak sih buat ibu hamil? Sangat penting ya. Kan tadi saya bilang kebutuhan kalsium selama hamil 2 kali lipat lebih besar. Nah, karena kita bukan hanya untuk kalsium untuk ibu, tapi juga lebih ke bayi nih. Nah, seperti itu. Karena apa? Sangat berguna untuk tulang sama gigi, pertumbuhan tulang dan giginya. Nah, rata-rata itu kalau kita ngomong jurnal ya, nah penyerapannya itu lebih banyak ya pada masa kehamilan gitu loh. Nah, lebih besar asupannya, penyerapannya. Nah, seperti itu pada saat kehamilan. Kalau udah keluar, nah
penyerapannya berkurang seperti Iya, itu, iya. gitu. Jadi makanya kenapa butuh bahkan 2 kali lipat lebih besar seperti Ya, itu. penting ya. Penting berarti sekali, ya. penting sekali. Lanjut ini dari pertanyaan Mei Ulfa. Apakah Ya. benar dok jika terkena penyakit diabetes mellitus, gigi ikut goyang? Nah, Terus gimana sih dok cara menjaga kesehatan gigi pada yang menderita penyakit DM? nah, ya khusus ini pada Emang iya ya dokter ya? Iya, Oh. gitu loh. Nah, jadi pada saat kadar glukosa di dalam darah kita tinggi nih, nah, dia itu menyebabkan kegoyangan pada gigi-gigi. Dan itu khas, makanya kalau misalkan kegoyangan pada gigi ini lebih dari 1-2 gigi, biasanya kita tanya nih, cenderungnya ke sana. Gulanya Nah, tinggi. ya betul seperti itu. Oh, saya Jadi kalau untuk perawatan tetap sama seperti itu. Intinya apa? Pembersihannya harus maksimal seperti itu. Terus kalau misalkan ada gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan, segera dicabut untuk mengembalikan fungsinya, untuk mengembalikan fungsi kunyahnya, segera dibuatkan gigi palsu seperti itu. Oh gitu, ada hubungannya berarti ya? Ada, Sobat ada. Sehat ya? Nah, seperti itu. Lanjut nih dari Mbak Eni. Dok, mau tanya, untuk karang gigi misalnya sudah pernah dibersihkan, apa masih beresiko muncul kembali? Pasti lah. Nah, karang gigi ini kan berasal dari sisa makanan kan sebenarnya. Iya. Nah, kita kan tiap hari makan nih. Iya. Makan besar 3 kali. Belum makan kecilnya nih. Langsung naik. Nah, seperti itu. Belum minuman-minuman nih. Nah, ya seperti itu. Jadi pembentukan karang gigi itu pasti. Makanya kenapa harus kalau kita ya usahakan 6 bulan sekali kontrol rutin Ya. ke dokter gigi. 6 bulan. Kadang ya seperti tadi saya ceritakan, Meskipun gigi tidak ada berlubang keluhan. tidak ada keluhan. Kadang bukan tidak ada keluhan. Tadi lubang masih kecil, dia masih dalam batas emailnya saja, itu nggak akan terasa. Nah, dalam aja lebih dalam lagi sudah kena ke dentinnya baru terasa, pasien aja masih nggak datang, ya kan? Nah, seperti itu. Baru kalau sudah langsung parah baru nih ke dokter. Nah, padahal itu sudah telat kalau menurut saya. Karena kalau lubang yang masih kecil segera ditambal sekali kunjungan selesai. Karang gigi apakah ada sering sakit gitu loh maksudnya? Jarang. Jarang ya, Ya. benar. Jarang kan karang gigi itu bisa menyebabkan sakit infeksi nih. Nah, biasanya ada periodontitis itu kerusakan pada jaringan penyangganya nih. Sering-seringnya karena karang gigi nih. Nah, seperti itu. Tapi sangat jarang sekali. Nah, itu kan cenderung tidak ada masalah. Iya. Cenderung diabaikan sama pasien padahal itu penting sekali. Nah, Berarti seperti itu. masih bisa ada lagi ya? Pasti. Selama kita makan pasti. Nah, selama kita makan pasti. Gitu. Oke, selanjutnya dokter dari Mirza nih. Bu dokter mau nanya, bener nggak kalau misalnya bayi mau tumbuh gigi itu gejalanya demam dan diare? Ada hubungannya nggak sih ini dokter? Kebanyakan sih gitu ya. Nah, tapi itu enggak Lebih juga ke sih. mitos kali ya. Enggak, memang ada beberapa enggak. yang memang disertai. Cuman makanya kita lihat nih pada demam. Nah, soalnya kadang gini, gigi tumbuh juga disertai dengan ada bapil nih, bisal nih. Nah, cuman dia tidak terlalu parah bapilnya nih ya, Mam. Nah, sobat sehat nih. Cuman ketambahan dia mau tumbuh gigi kan gimana kalau mau tumbuh gini kan ya, Iya, rasa nggak nyaman pasti. Kadang ya belum lagi namanya anak kecil, tangan nih kotor nih, megang kan kita pasti seperti itu ya, apa gregetan ya anak itu ya, gemes gitu ya. Ini kadang gusi ini kok kayak gatel, kadang sakit, kadang bisa berdarah. Nah, cuman karena dia anak belum bisa mengekspresikan ini saya mau kenapa sih, nah kadang kan belum akhirnya. Nah, seperti itu. Terus ketambahan dengan infeksi. Soalnya saya pernah baca ya, kalau misalkan dia di bawah 37 atau 37,5, dia masih dibilang aman nih. Tapi kalau misalkan lebih dari itu panasnya, nah boleh diperiksakan ke dokter anaknya seperti itu. Takut disertai dengan infeksi yang lain nih. Nah, kita nggak Iya, tahu benar. seperti itu.
Gitu. Gitu ya. Iya. Lanjut dari time, rekomendasi anak mulai menggunakan pasta gigi di usia berapa dokter? Tadi udah disebutkan ya dokter ya. Ketika sudah mulai tumbuh gigi. Sudah mulai tumbuh gigi ya. Cuman memang yang direkomendasikan pasta giginya itu pada usia 3 tahun ya. Intinya ketika anak itu sudah mulai ya gitu. Biasanya jarang anak yang bisa menelan meludah dengan sempurna, kumur dengan sempurna. Bisa kumur tapi dia belum sempurna ya, kadang masih ada tertelan dan lain sebagainya seperti itu. Yeah. Cuman kan yang dikeluhkan selama ini kan, kalau yang ada beberapa yang fluoride itu jangan cari yang berfluoride nih. Padahal fluoride itu penting sekali bagi ketahanan email kita, kekuatan gigi kita. Nah, dia melindungi email dia. Nah, seperti itu. Karena kadar fluoride yang ada di pasta gigi kan sudah pasti aman nih. Misalkan tertelan pun kan tertelan seberapa nih, nah seperti itu. Jadi kalau fluoride ya dokter. Fluoride, nah seperti itu. Jadi sobat sehat mulai sekarang dicatat ya kalau mau beli pasta gigi dibaca dulu ada kandungan fluoride-nya atau tidak gitu ya dokter. Ya. Kita lanjut nih dari Aizul. Dok mau tanya untuk membersihkan karang gigi yang lebih baik berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Iya. Cuman memang pembentukan karang gigi tiap orang beda-beda ya, sobat sehat. Jadi ya tetap 6 bulan nggak ada karang gigi, silahkan kontrol seperti itu. Karena karang gigi yang kadang di beberapa gigi yang nggak rapi tadi, nah itu cenderung pasti akan terjadi seperti itu. Oke. Terus lagi nih pertanyaan dari Aizul. Dok mau bertanya apakah lubang gigi dipengaruhi makanan yang kita konsumsi sehari-hari? Dipengaruhi pastinya lah ya seperti itu gitu ya lebih kayak gini, ada karbohidrat tuh makanan kita makan kan macam-macam ya, ada karbonya nih, ada glukosa. Nah glukosa itu makanannya si bakteri nih. Nah bakteri dengan sisa makanan tadi dia menghasilkan asamnya ini yang merusak bagian email, lapisan terluar gigi. Nah, kan lubang itu kan juga nggak serta-merta langsung dalam nih, makanya sedikit demi sedikit asam itu mengikis lapisan email. Ada beberapa kasus yang dia namanya white spot, bercak putih pada gigi, pada email. Nah, itu sebenarnya itu yang gigi berlubang, tidak rata gitu ya warnanya. Bukan, warnanya. Itu sebenarnya itu white spot itu bercak putih. Dia itu sebenarnya awal mula gigi berlubang. Nah, gitu ya. Biasanya gini, kita lihat aja. Kalau gigi seri nih, ya biasanya lapisan luar dia kan licin, translucent, bening nih. Nah, memantul cahaya. Ketika dia buram, ketika dia white spot itu kan cenderung buram. Dipegang aja sama kuku aja kerasa. Ketika dia kasar, nah perlu dicek nih, apakah kasarnya itu sisa makanan, karang gigi, atau ya memang awal mula gigi berlubang. Nah, kadang tuh ada beberapa kasus dokter gigi yang warnanya nggak sama, ada warna coklat gitu di bagian luarnya gitu. Ya, itu ada beberapa macam. Oh iya. Bisa karena memang stain pewarnaan pada gigi, atau memang karang gigi nih, atau perokok bisa ya stain. Pada perokok itu biasanya khas sekali nih, warnanya coklat kehitaman ya. Nah, tapi ada karena pemakaian obat-obatan dalam jangka waktu lama nih, tetracycline, dia warnanya cenderung keabuan, kadang ada seperti itu. Iya. Oke. Lanjut, boleh nggak sih naruh sikat gigi di dekat toilet atau bahkan di dalam toilet? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, asalkan bersih ya, bener ya. Nah, seperti itu. Kemudian, ya tapi sebenarnya jangan di toilet lah. Kan biasanya dalam kamar mandi itu kan ada bagian-bagian nih. Iya. Nah seperti itu, mungkin yang naruh di dekat toilet tuh seneng sambil di jongkok di toilet gitu. Oke. Boleh nggak apa-apa. Ini sebentar. Nanya Bu Dokter, kenapa sih waktu hamil nggak boleh cabut gigi? Nah, karena ya biasanya bukan nggak boleh sih, kita hindari. Nah, beberapa trimester pertama, trimester ketiga itu usahakan tidak boleh, kita hindari. Kalaupun harus dilakukan tindakan pencabutan, biasanya yang paling aman di trimester kedua seperti itu. Karena ada beberapa obat anestesi itu yang bisa merangsang kontraksi ya. Nah, seperti itu ada seperti itu. Oke, ini dari Umu.
tanya dok, gigi anak saya bagian depan hitam semua nih, bagian atas hitam semua. Iya. Perawatan apa sih yang harus dilakukan dokter untuk anak saya? Usia berapa ini anaknya ini? Mungkin kalau giginya hitam semua tuh paling ya balita ya kali ya dokter ya. Bisa jadi sih. Dulu saya gitu. Nah, itu rampan karies ya biasanya karena susu ya, lebih Iya. karena seperti itu. Nah, selama bisa dipertahankan tetap boleh kita pertahankan. Kalau misalkan sudah Meskipun hitam-hitam gitu ya dokter. bisa. Nah, bisa datang ke dokter gigi spesialis anak ya. Jadi nanti akan dilakukan perawatan dulu sebelum nanti pada akhirnya dibentuk lagi seperti gigi. Nah, bisa seperti itu. Sama halnya dengan orang dewasa. Memang butuh tindakan yang bolak-balik ya, banyak ya, berkunjungan yang banyak sekali seperti itu. Kemudian lagi nih, sejak usia berapa sih dok gigi anak itu diketahui perlu dirapikan atau tidak? Nah, kalau Boleh nggak saya sih pakai melihat, kenapa? pakai apa sih namanya kawat gigi di usia di bawah usia anak-anak gitu, boleh nggak? Boleh, ada pada gigi peralihan nih, peralihan dari gigi sulung, dari gigi susu ke gigi permanen atau dewasa, itu ada namanya masa peralihan. Ada beberapa kan gini, kita ngomong alat bantu untuk merapikan gigi itu ada dua macam ya. Ada yang lepasan sama ada yang permanen. Cekat yang sekarang behel nih, behel bracket ya. Nah, seperti itu. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya lepasan. Behel apa ya namanya ya? Ya, alat untuk merapikan gigi tapi dia lepas pasang. Nah, biasanya itu dipakai pada masa gigi peralihan. Jadi fungsinya untuk lebih ke misal kan kalau kelihatan gigi ini nanti pada akhirnya akan rapi atau tidak. Nah, jadi dokter tuh biasanya nanti akan melakukan rencana perawatan ini mulai dari bisa dilakukan seperti ini. Kita rapikan dulu mulai dari gigi peralihan nih. Fungsinya apa? Untuk tempat nanti menyediakan tempat untuk gigi permanennya tumbuh. Nah, seperti itu. Jadi kerusakan atau kerusakan yang terjadi pada gigi peralihan itu kita atasi pada saat itu sambil lalu nanti menunggu menyediakan tempat untuk gigi dewasanya tumbuh. Nah, sekaligus dengan untuk kan sebenarnya kan gigi bertumpuk itu ya, itu karena ketidaksesuaian antara lengkung rahang sama gigi-giginya seperti itu. Jadi lengkung rahangnya ini normal, giginya gede-gede, tetap aja nggak cukup. Iya. Ada beberapa maloklusi, namanya maloklusi ya, kelainan gigi-gigi ya. Itu juga ada, belum tentu gusinya itu gede. Gusinya itu gede tapi giginya kecil-kecil. Nah, pasti akan dia renggang-renggang. Ini juga dari segi estetik dia juga bisa berkurang seperti itu. Dari segi fungsi juga kan nanti bisa menyebabkan sisa makanan di celah-celah itu. Nah, jadi butuh alat bantu untuk merapikan seperti itu. Gitu. Ya, ini saya mau bilang terima kasih dulu buat semua sobat sehat yang sudah mengajukan pertanyaan, banyak sekali ini dokter. Menarik sekali ya karena materi yang disampaikan tentang kesehatan gigi dan mulut. Kita lanjut dulu ya dokter, ada 3 pertanyaan terakhir sih ini. Apa ini anak baru tumbuh? Untuk gigi anak yang baru tumbuh apa perlu perawatan gigi? Ini sudah dijawab ya tadi ya. Perlu dirawat juga. Dengan tadi udah dijelaskan sama dokter ya, dengan pakai alat ya dokter ya. Kemudian ini dari Zakaria lagi, gigi berlubang, ada 1 gigi berlubang, apakah nanti akan berpengaruh membuat gigi yang lainnya juga jadi rusak? Kalau saya tahunya ya secara awam katanya gitu dokter, ada 1 aja nanti bakal merembet ke yang mana, yang lain gitu. Jadi gini ya, kalau saya itu lebih lihat kita berlubangnya itu daerah mana. Nah, kan dalam gigi ini kan 1 gigi ini kan ada bagian oklusi nih, bagian giginya nih. Terus bagian depan, bagian belakang nih. Nah, bagian depan dan bagian belakang, sisi mesial sama sisi distal, ini tuh kan berada di antara gigi depan dan gigi belakangnya nih. Di antara 2 gigi kan? Ya. Nah, kecenderungan itu sisa makanan menumpuk di sela-sela gigi. Nah, ketika tidak dibersihkan, pembersihannya kurang baik, ada lubang tidak segera ditambal, nah dia bisa menyebabkan kerusakan pada gigi sebelahnya. Tapi maksudnya tidak merembet, tidak seperti itu. Misal gigi yang 1 ini lubang segera diperbaiki, segera ditambal, tindakan dirawat ya, ditambal ataupun dicabut tindakannya, nah itu selesai.
gitu. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian terakhir nih dokter, untuk rekomendasi sikat gigi untuk gigi yang sensitif. Gigi yang sensitif tuh gimana? Gigi yang sensitif itu gimana dulu nih? Soalnya gigi sensitif itu banyak. Gigi berlubang kalau sudah kena ke dentist pasti sensitif nih. Terus habis itu penurunan gusinya tadi turun karena karang gigi bisa menyebabkan gigi sensitif nih. Nah, seperti itu. Kalau saya tetap pilihannya sikatnya pilih bulu sikat giginya tuh yang halus ya, atau yang extra soft boleh lah gitu loh. Terus jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kuat ketika sikat gigi nih. Belum tentu ketika kita pakai tenaga yang banyak besar kebersihannya itu benar. Kebersihannya itu di giginya itu bersih. Nah, belum tentu. Iya, oke. Ini mungkin itu aja ya pertanyaannya. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Kemudian dokter pilih deh pertanyaan dari teman-teman sobat sehat yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin yang dipilih berapa ya? Berapa? 4 aja ya. Kita punya berapa nih? 6. Ada 6 souvenir dari Dokter Gigi Hening loh, sobat sehat ya. Jadi nanti berterima kasih ke Dokter Hening juga ini ya. Silakan dipilih 4 penanya terbaik, kemudian diajukan 2 pertanyaan. Terus sobat sehat bisa cepet-cepetan menjawab nih. Silakan dokter, pertanyaannya yang mudah aja. Dan yang paling cepat jawab benar itu yang dapat 2 orang. Oke, saya Pertanyaan pertama dulu dokter. pertanyaan pertama dulu ya. Oke. Siap-siap ya sobat sehat jadinya untuk bisa ngetik. Cepet-cepetan. Berapa kali sikat gigi dalam sehari? Oke, silakan diketikkan sekarang juga gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dokter. Pertanyaan yang kedua. Pada saat ibu hamil, kebutuhannya berapa kali? Lebih besar daripada tidak? Oh ya, sudah ada yang jawab 1, tim Fatih 2 kali, sudah dapat ya. Kemudian 2 kali minimal. Ini lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, sobat sehat ya. Berapa kali kebutuhan kalsium pada ibu hamil? Lapisan paling luar pada gigi namanya apa? Oke, itu pertanyaan ketiga. Berarti dokter pilih penanya di sini 3 orang ya. 3 orang ya. Ini yang jawab lebih cepat lagi tim Al-Fatih lagi. Wah, diborong nih. Wah, ya, dapat 2. Mungkin bisa di bawahnya ya. Oke. Wah, gini. Agak. Pertanyaan yang ketiga tadi apa dokter? Lapisan paling luar dari gigi. Oke, lapisan paling luar dari gigi. Email lagi nih. lagi. Pinter semua ya berarti ya. Iya. Ini ada Aizulhana. Oke. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua yang lebih cepat 2 kali itu ada 2 kali pagi siang malam nih Mbak Time. Kemudian meningkat 2 kali lipat Mbak Umu Aga. Boleh. Ya. Terus yang paling benar untuk lapisan luar email enamel. Enamel sama? Enamel atau enamel? Oh ya. Ya ini Mbak Aizulhana. Jadi ada 3 nih yang dapat souvenir. Selamat ya. Yang dapat souvenir yang bisa menjawab dengan cepat. Selanjutnya yang nanya dokter. Terakhir ya. Yang nanya. Yang tanya. Iya 3 lagi. Mungkin bisa dipilih yang belum dapat tadi ya. Ya. Yang dapat tadi siapa aja? Time, kemudian Umu Aga dan Aizulhana. Oke, berarti ini tadi yang pertama kali nanya siapa nih? Tadi yang pertama kali nanya siapa nih? Saya sepertinya Ahmad Zakaria ya. Oke. Kemudian yang kedua Ulfa. Oke, yang nanya banyak ya. Yang ketiga ini N ya dong. Ini. Oke. Pas ya 3-3 ya. Ya.
Nanti hadiahnya bisa di-tag di story kita, tag Dokter Hening juga, supaya bisa di-repost ya. Terima kasih Sobat Sehat yang sudah bergabung. Mungkin terakhir dokter pesannya untuk Sobat Sehat untuk menjaga kesehatan gigi, pesan singkat aja. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur, dan jangan sepelekan sakit gigi. Nah, usahakan kontrol rutin 6 bulan sekali, ada atau tidak ada keluhan seperti itu, karena berdampak ke belakang. Seperti itu. Terima kasih Dokter Hening. Iya, sama-sama Sobat Sehat semuanya. Iya, sudah bersedia berbagi ilmu bersama kita sehingga kita mendapatkan wawasan baru tentang kesehatan gigi dan mulut untuk tidak menyepelekan ya Sobat Sehat. Kemudian Sobat Sehat bisa mengulang kembali record atau rekaman dari live Instagram kali ini di YouTube kami dan juga di TikTok, kemudian juga di Instagram kami juga. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.